Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses untuk para pemula usaha. Mudah-mudahan usahanya lancar, berjaya, dan bisa mengharumkan keluarganya. Amin. Baik, di sini saya akan memberikan motivasi ya untuk para teman-teman yang di luar sana. Barangkali mungkin ya kan, mungkin Anda semua bingung mau mulai dari mana, apa yang harus saya kerjakan atau apa yang harus saya buka kan gitu. Berbicara tentang usaha ya, usaha itu adalah sebuah kegiatan ya dari awal dan bisa menghasilkan, kemudian menopang kehidupan sehari-hari hingga bisa menabung di dalam buka usaha tersebut. Tentunya dalam usaha ini tidak semudah yang kita lihat, yang kita bayangkan ya kan. Tidak semudah membolak-balikkan telapak tangan gitu kan. Harus berusaha, rajin, giat, sabar, dan selalu berdoa. Itu kuncinya. Apa sih sebetulnya kalau seandainya teman-teman tersebut bingung? Kan banyak nih contoh-contoh usahanya. Tapi di sini saya memberikan contoh usaha yang mudah kita praktekkan dan bisa menghasilkan uang gitu kan. Alhamdulillah. Yaitu ternak. Ternak apa sih? Kan banyak ternak nih. Ada ternak sapi, domba, kemudian ayam, dan ikan. Saya mencoba memberikan usaha ternaknya yaitu ternak ikan. Jadi kalau ternak ikan ini sangat mudah sebetulnya, tapi kita ini belum tahu bagaimana caranya. Nah, di sini saya akan ngasih caranya sampai Anda semua bisa dan bisa menghasilkan uang. Nah, kenapa harus ternak ikan ini ya? Ternak ikan ini banyak diminatin ya, karena ikan ini mudah sekali hidup, bukan di darat ya, tapi di air. Ini ya. Ikannya apa yang harus kita ternak? Ini yang banyak menggiurkan ini adalah ternak ikan lele. Kenapa harus ikan lele? Kan banyak sih ikan-ikan lain. Ya nanti ada video selanjutnya tentang ikan yang selain ikan lele. Ikan lele ini sudah banyak semarak di berbagai daerah ya kan, sampai mungkin se-Indonesia pun sudah kenal yang namanya lele. Berkumis, ada patilnya, ada ekornya kan gitu. Karena di sini daging lele ini sering dikonsumsi, bahkan setiap hari sama orang ini dicari, dibeli, bahkan dijadikan sebagai menu ya, menu andalan dalam rumah makan ataupun restoran gitu ya. Ada juga ya kan pecel lele ya kan, ada itu karena sudah disukai sama masyarakat. Ini yang senang ini masyarakat dari kalangan kecil, menengah hingga high class ataupun udah kaya. Ini suka ini tentang daging ikan lele ini. Nah, sekaligus dagingnya dilezat, rasanya enak, kemudian cara ternaknya mudah.
bagaimana cara medianya apa gitu kan. Medianya ini bisa kolamnya dari tanah langsung ya. Kita buat tanah menggunakan tenaga manusia misalnya ataupun mesin. Ukurannya bervariasi. Ada ukuran 2x3 misal, 3x4, kemudian 8x10 dan seterusnya. Nah, itu disesuaikan keinginan orang yang mau membuat kolam. Nah, kira-kira langsung menghasilkan? Tidak, karena apa? 8x10 pun kalau tidak ada isinya, ya nggak ada menghasilkan uang, ya kan? Malah kita capek aja, hanya berisi nyamuk, kodok, anakan kodok, dan lain-lain sebagainya. Ada juga yang membuat kolam kecil-kecil ya kan, diseket-seket. Itu pun kalau nggak diisi ya nggak ada hasilnya. Hanya hasilnya itu senang ya kan. Dan ada juga yang menggunakan medianya tersebut adalah beton ya kan. Kita gunain batako, terus bata merah, kemudian kita semen ya kan. Bervariasi ukurannya. Nah, ya kan. Apalagi ini lagi untuk mengurangi dari biaya ya kan. Kalau beton jelas kita beli batakonya atau bata merahnya, ada juga beli semen, besi dan lain sebagainya. Belum lagi upah tukangnya kan gitu. Nah, itu harus diperhitungkan habisnya berapa. Nah, kalau tidak terlalu besar biayanya itu kita menggunakan terpal itu, ya kan, plastik ataupun terpal gitu loh. Itu kan harganya murah. Ada yang mahal ya kan, lebih awet. Kalau yang saya pakai itu terpalnya ini ya nggak terlalu mahal tapi awet gitu loh. Kalau kita sudah buatkan kolam, maka selanjutnya adalah kita masukkan benihnya gitu loh. Benih tersebut bisa ukuran dari kecil 2x3, 3x4, 5x6, bahkan seterusnya. Sesuai dengan kita inginkan gitu loh. Berapa bulan sih? Nah, nih kalau berapa bulannya nanti ada video saya selanjutnya tentang ternak ikan lele ini berapa bulan sampai dengan panen. Nah, intinya dari usaha tersebut yang pertama adalah tanamkan niat, ya kan? Niat tuh jangan goyang, yakin bahwasannya saya bisa. Kemudian dia mau belajar. Belajar ini adalah ilmu kan. Orang kalau udah belajar insya Allah akan sukses tentunya. Kemudian modal ya kan. Modal itu ada dua sebetulnya kalau menurut saya itu. Modal nekat sama modal yang benar-benar kita sisihkan atau kita tabung selama kita bekerja dan buka usaha. Kalau modal nekat gimana? Ya pinjam misalnya kan. Boleh pinjam ke teman atau pinjam ke bank, koperasi dan lain sebagainya. Kemudian modal nekat pun ada variasi juga ini, ya kan? Minta tolong sama teman, misalkan, aku pinjam dulu lah, ya pinjam dulu induannya, nanti aku teteskan kalau mau. Nah, itu, ya. Terakhir yaitu berdoa. Allah pasti akan ngabulkan. Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik untuk orang-orang yang mau berusaha. Selanjutnya kita tengok bagaimana sih kolam saya. Nanti saya ngomong, rupanya saya sendiri tidak buat kolam. Nah, ini ada nih baru saya buat kolam ya kan, karena usaha saya itu katakanlah masih seujung kuku, tapi saya memberikan motivasi sama teman-teman bahwasannya pelihara ini menyenangkan dan bisa menghasilkan uang. Ayo lanjut ke sana. Teman-teman,
letaknya di samping rumah. Ini kan saya dekat dengan lapangan bola ya. Jadi kalau rumah dekat lapangan bola itu siap-siap rumahnya sering disamperin sama bola, ya bola kaki. Nah, dan dekat juga dengan samping rumah nih. Nah, nih, ini terpal, ya terpal sahabatku nih. Kemudian kita pakai papan ya kan. Ini ukuran 1 meter lebih, ya kan, kali 1 meter 20. 120 kali 120 meter ini. 120 cm kali 120 cm. Tuh. Kayak 1 kali 1 ya kan. Tuh, ada 3 kotak. Yang sebelah sini ada 3 kotak. Kemudian yang sini masih kosong karena kemarin kita pindahkan ikannya. Nah, ini ada isinya ini, sahabatku ya. Ada isinya nih, ada isi ikan lele. Semua ikan lele di sini. Tuh. Kemudian kita pakai atap. Ini pakai atap nih. Atapnya ini kayak apa namanya, plastik ya, yang sering digunain sama orang peternakan ataupun pertanian ya kan, supaya dari sinar matahari itu tidak terlalu panas. Nah, kok ada sengnya di sini? Nah, ini juga pertanyaan. Kemarin kan saya pasang jaring ya, tapi jaringnya kurang karena yang bermain bola juga hampir juga kena masuk ke sini, jadi saya taruh seng. Seandainya nanti jatuh kemari kan keseng dulu dia, akhirnya bisa tidak masuk ke kolam. Nah, sampai di sini perjumpaan kita ya sahabatku, teman-temanku yang di luar sana. Jaga kesehatannya. Anda sangat luar biasa. Anda akan menjadi seorang sukses jikalau kita sama-sama berusaha, rajin, giat, dan selalu berdoa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.